Ya, kita ketemu di pertemuan awal. Inilah perbincangan yang saya pikir menarik dan jangan sampai Anda lewatkan begitu saja. Waktunya kita masih mencari yang pas, tapi edisi perdananya pagi ini saya Aldi Susanto yang senang bisa memastikan kita semua dalam kondisi sehat dan kita ada di perbincangan Rumah Manajemen bersama AMA Surabaya. Sudah hadir teman-teman dari AMA Surabaya. Saya nanya nanti apakah AMA bagian Surabaya atau AMA divisi Surabaya atau apa. Tapi yang pasti saya sudah bersama dua narasumber saya yang luar biasa. Yang pertama saya sapa Dr. Anda Catur Yudi MM. Mbak Catur, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat ya. Nama saya Aldi ya. Ya, oke. Karena ini siaran. Oke, dan yang kedua yang punya Jamu Ibu bukan ya? Bukan. Sabar Pak Ferry. Pak Ferry dari Jamu Ibu, apa kabar? Ya, baik. Sehat ya? Pak Aldi, sehat. Sehat. Ya. Nah, Pak Ferry dan Mbak Catur, dua-duanya jadi ada di AMA sudah lama ya? Kira-kira udah organisasi ini sudah 30 tahun lebih. Sudah 30 tahun lebih ya? Kalau teman-teman ini apa sebutannya? AMA Surabaya saja begitu? Atau AMA chapter Surabaya atau apa? Ya sama lah ya. AMA itu Asosiasi Manajemen Indonesia. Kami pun juga berharap nextnya juga kita bisa berafiliasi dengan American Management Association. Oh, jadi mimpinya itu ya. Oke. Jadi di seluruh dunia itu ada semacam asosiasinya khusus untuk manajemen. Di Indonesia namanya Asosiasi Manajemen Indonesia. Manajemen ya, bukan manajer ya, manajemen ya. Asosiasi Manajemen Indonesia. Ya. Dan kalau Surabaya ya mungkin sama lah ya dengan chapternya gitu. Chapter Surabaya gitu ya, atau AMA Surabaya gitu aja ya. Lebih ini oke. Dan Mbak Catur salah satu pengurus yang ada di AMA Surabaya ya. Ya, kebetulan saya didapuk sebagai ketua untuk kerjasama bidang networking supaya sesama anggota AMA merasakan manfaatnya seperti yang saat ini dengan Pak Ferry dan Radio Mercury, kita saling berjodoh-jodohan di sini. Jodoh-jodohan, oke. Yang nggak kenal maka nggak sayang, karena ini adalah episode perdana, nggak ada salahnya juga kalau kita nanya-nanya soal AMA Surabaya. Apa saja kegiatannya dan sampai sekarang sudah berapa member yang aktif? Ya syukur ya, alhamdulillah puji Tuhan kalau AMA ini syukur dulu kita sempat sampai hampir 1.000 orang. Oh banyak luar biasa. Ya. Surabaya ini ya, chapter Surabaya. Oke. Surabaya. Kena COVID dan segala macamnya. Nah sekarang kita merangkak dari mulai yang kemarin banyak berkurang dan sekarang sudah hampir 200 ya Pak Ferry ya. Sudah mulai merangkak lagi. Jadi perlu kita sampaikan kepada teman-teman semua bahwa AMA ini adalah organisasi yang sangat lama. Mungkin Mas Aldi masih ingat zamannya Marketing Plus-nya Pak Hermawan. Ya, Hermawan Kertajaya ya, itu guru saya SMA itu. Ya. Guru matematika Sinlui. Ya. Kami setua itu, kami lebih tua daripada Mark Plus. Oh gitu ya. Kami lebih tua daripada Mark Plus. Tapi memang konfirmasi saja yang membidani lahirnya AMA ini Pak Hermawan Kertajaya. Salah satunya ya. Salah satu foundernya itu ya. Salah satu foundernya. Jadi Pak Hermawan dirikan AMA dulu, baru Mark Plus-nya belakangan gitu ya. Belakangan. Nah, karena Mark Plus kan identiknya dengan beliau pribadi ya. Beliau lebih arah ke marketing, kami ke manajemennya secara general. Oke, sudah cukup lama ya AMA. Sudah cukup lama. Kami jadi sudah menelurkan begitu banyak tokoh-tokoh motivasi yang luar biasa, Pak Tung Desemaringin, Pak Andre Wongso, Pak James Kui. Nah, menelurkan hal-hal seperti itu yang luar biasa, yang berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Dan kami termasuk yang awet serta eksis, Mas Aldi. Sampai sekarang kami setia memberikan layanan kepada para anggota dan masyarakat yang ingin mengetahui seluk-beluk masalah manajemen dan segala macamnya. Silakan bergabung dan menjadi anggota kami. Kami sangat terbuka ya. Sehingga dengan Radio Mercury ini tentu aja akan lebih banyak lagi nanti ya. Kita eksplor dengan kerjasama untuk memajukan manajemen di Indonesia. Oke. Kalau soal hierarki, apakah AMA ini bagian dari misalnya di Indonesia ada AMA pusat, ada AMA daerah atau apa, gimana Mbak Catur? Hierarkinya ada seperti itu atau berdiri sendiri? Itu hanya semacam koordinasi saja. Koordinasi saja. Karena kita dikotomi ya, bukan sentral gitu. Jadi setiap daerah memiliki keleluasaan. Oke. Nah, kan tergantung dari potensi daerah masing-masing.
begitu. Tapi kalau kepengurusan masing-masing punya ADART atau ADART-nya diatur dari pusat atau gimana kalau AMA ini? Ya otomatis kalau di pusat sebagai pegangan aja ya, Mas Andi. Kalau di daerah sih sah-sah aja mau mengembangkan lebih jauh, gitu ya Pak Ferry ya. Oke. Pak Ferry mau menambahkan mungkin karena udah lama juga join di AMA sepanjang yang Pak Ferry tahu. Ya, saya di AMA ini bergabung sama AMA kira-kira mungkin sejak awal 2000-an ya. Awal tahun 2000. Jadi sudah hampir 23 tahun sebetulnya. Jadi awal sebagai member biasa, lalu sempat menjadi pengurus ya beberapa periode ya. Jadi manfaatnya juga banyak ya. Menurut saya sih ini kan seperti networking gitu ya. Networking ya. Jadi kita banyak ketemu orang-orang baru ya, perusahaan-perusahaan baru ya, yang sejenis maupun yang tidak sejenis ya. Dan kadang-kadang kita bisa kolaborasi ya. Jadi manfaatnya networking dan kolaborasi itu kita bisa dapat ide-ide baru ya. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah bersama ya, dan sebagainya ya. Nggak menutup kemungkinan dengan yang non perusahaan. Jadi misalkan dengan kampus misalnya gitu. Ya, apalagi sekarang ada program pemerintah Kampus Merdeka ya, lalu ada juga matching fund ya. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa kampus baik dalam program Kampus Merdeka maupun matching fund. Kalau matching fund itu dari sisi perusahaannya, contohnya dari kami Jamu Ibu bersama dengan salah satu kampus di Surabaya itu untuk membuat satu proyek baru gitu ya. Jadi bersama-sama. Itu akan lebih mudah kalau kita kolaborasikan proyek itu daripada kita buat sendiri. Ya. Ini proyek yang profit oriented Pak Ferry ya? Atau proyek dalam bentuk penelitian, mengembangkan apa begitu? Kalau boleh tahu. Penelitian dan yang berdampak terhadap masyarakat luas. Itu syaratnya matching fund-nya. Jadi selain berdampak pada kampusnya, juga berdampak pada perusahaan dan masyarakat luas. Non-profit ya? Non-profit. Oke. Udah berjalan itu? Lagi berjalan. On progress ya. Oke. Dan sudah cukup banyakkah matching fund seperti ini yang selama ini di handle oleh AMA? Ya lumayan juga sih. Kami kerjasama dengan banyak kampus, dengan UC, dengan Universitas Erlangga juga ya, Pak Ferry ya. Kalau untuk matching fund-nya sih enggak ya, tapi untuk kampus merdekanya. Kampus merdekanya. Kalau matching fund itu mungkin cenderung dari masing-masing. Itu lebih advance dari kerjasama yang selama ini ya. Kalau matching fund kan lebih spesifik ke perusahaan dengan kampus tertentu, bukan amanya gitu ya. Oke. Nah, Mbak Catur, kalau siapa saja yang boleh menjadi anggota AMA dalam struktur perusahaan? Apakah levelnya memang harus manajer dan kemudian harus manajer pemasaran saja atau manajer ini atau gimana? Namanya juga program ini adalah rumah manajemen. Jadi manajemen itu banyak sekali. Banyak. Manajemen operasional juga bisa, manajemen marketing juga bisa, manajemen produksi juga bisa. Macam-macam ya, untuk manajemen transportasi supply chain juga bisa. Jadi yang bisa menjadi anggota AMA, siapa saja Anda yang peduli dengan masalah manajemen, yang ingin meningkatkan performa di perusahaan Anda. Kebetulan dulu memang waktu AMA masih di tahun-tahun yang lampau, itu memang member kita banyak kan owner-owner yang memiliki perusahaan. Sekarang beralih tidak hanya owner tapi juga para profesional, bisa juga perorangan. Kami juga punya AMA milenial yang anggotanya para anak-anak muda. Anak-anak milenial ya. Anak-anak muda yang ingin mengembangkan bernetworking. Nah, ini kita juga memberikan fasilitas-fasilitas itu. Jadi yang bisa menjadi member AMA, siapa saja Anda kalau ingin bergabung dengan AMA, monggo silahkan. Langsung kontak aja di Radio Mercury. Ya, Anda akan bisa mendapatkan banyak sekali manfaat selain bernetworking. Kami juga ada webinar sebulan sekali. Kita juga ada offline juga untuk tanggal 28 besok ya, Pak Ferry ya. Kita juga ada acara yang topik-topiknya itu sangat menggelitik. Jadi dari mulai topik manajemen perpajakan, ya topik-topik yang menggelitik yang mengenai
pengaruh teknologi, digital marketing, apapun yang bisa meningkatkan kinerja manajemen, monggo silakan bergabung dengan kami. Ya, oke. Saya perlu pertegas karena ini adalah edisi perdana, mungkin di luar sana juga masih banyak masyarakat, sahabat-sahabat Merkuri yang belum paham. Misalnya begini, apakah yang menjadi kayak kami di radio ini, secara organisatoris kami ini bergabung dalam PRSSN, tetapi yang menjadi anggota PRSSN itu kan bukan Aldi, bukan Nila bukan kita di level pekerjanya, tetapi itu kan badan hukumnya, PT-nya gitu. Kalau di AMA ini lebih ke person-personnya ya? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Kami juga ada yang perusahaan seperti perusahaan biru itu ya. Yeah. Itu hampir seluruh profesionalnya itu menjadi anggota AMA. Artinya dalam satu perusahaan, misalnya Pak Peri di Jamu Ibu, bukan cuma Pak Peri yang boleh bergabung di AMA ya? Monggo silakan. Siapapun boleh ya? Secara individu juga bisa, secara perusahaan pun juga bisa. Karena kami lebih kepada benefit ya. Benefit dari apa yang organisasi ini lakukan kepada para anggotanya. Ya, organisasi profesi seperti AMA ini sebenarnya menarik ya. Kenapa? Karena mereka bisa membuktikan betul bahwa kolaborasi bukan kompetisi begitu ya. Karena berbicara, ya kan? Artinya kan ini tahun politik nih. Orang-orang politik mesti belajar dari AMA dong ya, supaya bisa menjadi politikus yang oke gitu ya. Oke. Baik. Dan hari ini kita nanti akan ngobrol juga tentang sesuatu yang menarik juga untuk kita perbincangkan, yaitu fleksibilitas dalam manajemen. Itu menjadi sebuah keniscayaan. Pertanyaannya perlu apa enggak gitu ya. Masih bersama Mbak Catur dan Pak Peri dari Jamu Ibu. Tapi sebelum itu saya juga masih ingin menggali kegiatan-kegiatan AMA. Dalam waktu dekat 28 nanti akan ada kegiatan ya? Iya, tanggal 28 kita ada acara. Topiknya menarik itu. Topiknya menarik. Ini bentuknya apa? Offline ya? Offline, bukan webinar toh? Hybrid ya. Hybrid ya, bisa offline, bisa online ya. Oke. Topiknya ini kita mengenai yang sangat tren, ChatGPT. Apa itu? Nah, bisa ikut. Harus ikut ya? Iya. ChatGPT ini era teknologi baru di artificial intelligence. Jadi sekarang kan kemarin Mr. Bill Gates itu sudah mempromosikan kita nggak perlulah sekretaris, kita nggak perlu tinggal pakai aplikasi aja semua pekerjaan well done gitu kan ya, mau membalas surat dan segala macam. Nah itu salah satu yang dipakai teknologinya adalah dengan teknologi ChatGPT. Bahkan anak-anak sekolah sudah memakai untuk proposal kegiatan. Nah ini ternyata pakai ini juga. Jadi Mas Aldi jangan kehilangan. Bisa punya sekretaris pribadi nanti. Gitu ya, bisa. Wah, ini berita baik dan sekaligus berita buruk ya, bisa pengurangan ini. Nah, itulah makanya kenapa dengan makin berkembangnya teknologi, ya kan, AMA sangat mengapresiasi hal-hal seperti ini. Tren-tren ke depan tuh cepat sekali Mas Aldi, ya kan? Kita juga sudah tahu pekerjaan-pekerjaan mana aja yang akan musnah di beberapa tahun kemudian dan segala macamnya. Nah, ini kita memperkenalkan teknologi ChatGPT. Nah, era baru teknologi di artificial intelligence yang diadakan secara online dan offline. Selasa tanggal 28 Februari. Jadi kita mulai kalau offline jam 18 sampai jam 21, tempatnya di Hotel Bisanta Bidakara. Jadi untuk ya, kalau untuk anggota AMA gratis, tapi kalau umum berbayar 75.000. 75.000, oke. Berarti memang ada keuntungannya untuk menjadi anggota ya. Menjadi cara mendaftar untuk menjadi anggota AMA sampai bisa mengikuti kegiatan ini secara gratis itu seperti apa Mbak Catur? Boleh mendaftarkan aja di Radio Merkuri. Langsung aja gitu ya? Langsung aja di Radio Merkuri. Oke. Baik. Jadi itu acaranya yang terdekat tanggal 28 soal ChatGPT ya? ChatGPT tanggal 28 Februari 18 sampai 21. Secara hybrid, jadi kalau Anda mau datang offline ya itu di Bisanta Bidakara. Betul. Di Dekasari. Tapi Anda bisa ngikutin offline-nya juga. Daftarnya lewat Merkuri, nanti saya sampaikan ke bos-bosnya AMA Surabaya ini. Oke. Baik.
Itu yang terdekat ya. Selain juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang nanti sepanjang tahun ini. Biasanya agenda tahunan itu sudah disusun di awal-awal tahun atau mengikuti perkembangan, Mbak Catur? Memang 50% sih sudah kita susun semua, tapi 50% biasanya ada perkembangan. Contohnya yang kemarin kita mengadakan dialog dengan grupnya Magohara. Nah, Mahagora ini kita mengadakan dialog karena kebetulan Bapak Nicholas itu juga anggota member AMA juga. Kami berdialog bagaimana sih grup kapal api grup ini bisa menggurita seperti itu. Nah, ternyata yang menarik Mas Aldi, yang saya sangat tertarik itu di kedai 27-nya. Kenapa? Karena dia menciptakan alat tanpa alat kopi yang harganya jutaan, itu ternyata bisa disulap dengan tenaga tangan ya, manual. Pak Ferry, dengan manual itu bisa menciptakan menjadi kopi machine yang sangat menarik. Dan rasanya tidak kalah, bahkan lebih enak. Karena dengan tekanan itu bisa menghasilkan green bean-nya tadi, rasanya kopi, karena saya penggemar kopi ya. Sangitnya, asemnya, waduh, nikmat sekali. Padahal manual ya? Manual. Nah, saya tertariknya di situ. Kenapa? Karena itu bisa untuk membantu desa-desa wisata di kompleks seluruh di daerah Indonesia, kan digalakkan BUMDes dengan desa wisata. Mungkin kalau kafe di sini mau pakai juga nggak apa-apa. Mau jadi agen penjualan mungkin nggak apa-apa. Boleh ya. Oke. Langsung Pak Ferry, kita langsung. Tapi memang artinya sudah diperjualbelikan begitu ya. Tadinya memang untuk kelompok mereka, tapi akhirnya diperjualbelikan. Nah, ini penemuan yang menarik gitu. Karena kan listriknya lumayan mahal. Jadi kalau pakai alat itu yang pakai alat mesin itu. Kalau yang bisa 5.000 watt, bisa sampai 2.500 watt ya, tergantung dari besarannya dan rasanya tergantung dari wattnya juga. Nah, ini kan nggak adil gitu. Kalau kita mau nikmatin yang harus pakai mesin yang mahal. Itu dipakai mesinnya itu tenaga pecel gitu Mas. Iya. Ketika manual efisiensinya bisa sampai berapa? Sangat. Perkiraan aja. Separuhnya lebih 70% bisa. 70% lebih murah ya secara operasional dibandingkan mesin ya. Sangat. Karena saya lihat ini menarik gitu kan. Nah, justru hal-hal seperti ini nanti yang AMA akan share kepada teman-teman dan untuk hal-hal yang lain dengan sesama anggota. Siapa tahu hal itu bisa membantu gitu kan. Karena kembali lagi ke materi tadi kan, fleksibilitas manajemen. Apa sih yang menjadi fleksibilitas manajemen gitu kan? Yang tidak boleh difleksibilitaskan apa? Yang bisa difleksibilitaskan apa? Itu yang menarik Mas. Oke. Saya tanya ke salah salah seorang dari pelakunya begitu ya. Di beberapa organisasi yang seperti AMA ini, bahkan juga di organisasi kami di PRSSNI itu yang namanya quote unquote ya, namanya persaingan itu nggak bisa terhindarkan. Pak Ferry, apa yang kemudian membuat AMA bisa menaungi semua anggotanya dengan oke, semua orang punya pemikiran yang terbuka bahwa kita berkolaborasi ya, kita berjejaring ya, kita boleh berkompetisi tapi tidak harus saling mematikan. Apa pengalaman Anda? Iya, kalau saya lihat sih gini ya. Sekarang itu sudah bukan zamannya kompetisi ya, tapi cooperation menurut saya. Jadi korporasi ya. Jadi salah satu contohnya ya AMA ini ya sebagai salah satu organisasi profesi ya. Karena kita di manajemen, jadi kita bisa merangkul organisasi misalkan yang marketing, yang khusus lalu yang khusus finance, ada yang khusus HRD dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu pembicara maupun narasumber di AMA. Tapi kalau misalkan organisasi itu khusus misalkan finance atau HRD, yang HRD, organisasi HRD gak mungkin ngundang yang marketing atau sales kan. Nah itu menurut saya plus poinnya di AMA ya. Dan bagi membernya juga bisa belajar macam-macam ya, nggak hanya misalkan kalau di saya sendiri profesinya sebagai marketer ya. Saya bisa belajar tentang finance, ya, lalu tentang pajak. Nah ini lagi hot ini pajak ya, karena sekarang lagi SPT ini. Ya. Nah kita juga sudah ada topik tentang pajak ya bulan lalu ya, Bu Catur ya.
Nah seperti itu, kayak ChatGPT ini malah saya tahunya dari anak saya gitu ya. Jadi ini kan teknologi OpenAI ya. Ini yang menarik menurut saya ya, ChatGPT ini. Jadi kita bisa tanya apapun dan dia jawab seperti kita ngechat. Iya. Ngobrol sama teman kita. Iya. Kalau kita di Google itu kan kita tanya, kita dikasih referensi. Ya kan? Oh, ini misalkan saya tanya jamu untuk pegelinu atau herbal untuk pegelinu. Nah, kalau Google dia nggak akan ngasih referensi. Oh, jahe itu fungsinya untuk apa? Ini untuk fungsinya banyak. Tapi kalau ChatGPT itu langsung dijawab sama dia. Oh, jahe ini gitu. Jadi lebih seperti chat sama teman ya. Jadi teknologinya sekarang luar biasa. Itu yang menarik ya. Kira-kira ChatGPT-nya tuh bisa diajak KKN nggak ya? Bisa. Buat promo. Bisa, makanya cuman repotnya tidak ada yang tidak tersentuh dengan dunia promosi toh Pak Ferry. Jadi kalau misalnya ChatGPT-nya bilang pokok radio yang efektif, langsung ChatGPT-nya bilang merkuri. Ya itu kalau mau dibantu kayak begitu terima kasih kita. Jadi bisa dibuat bikin caption mungkin. Caption ya. Lalu bisa dibikin buat apa? Story. Jadi macam-macam, menurut saya ini menarik ya. Cuman ya pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang akan terdistrap oleh ChatGPT menurut saya. Ya, oke. Itu nanti kita. Cuman kita nggak tahu dibohongi atau enggak. Sama gitu. ChatGPT-nya. Kita tahu dari mana. Taunya dari mana? Kan dia langsung jawab. Kalau Google kan dia kasih referensi. Ya kita bisa cek dulu gitu ya. Kan, kalau ini sudah langsung jawaban gitu ya. Tapi kan ya mungkin kita mesti tahu juga ya. Kalau kita nggak tahu kita dibohongin ya. Ya jadi lebih untuk membantu menurut saya. Sangat membantu. Sangat membantu. Paling tidak untuk mengkomparasi apa kalau kita nggak yakin sesuatu gitu, kita chat GPT keluar, oh iya benar ternyata begitu ya. Mungkin bisa kayak begitu. Oke, baik nanti kita lanjutkan kembali. Tapi izinkan Pak Ferry, Mbak Catur kita ke iklan dulu ya. Monggo silahkan. Oke, kita lanjutkan perbincangan di perdana kita di Rumah Manajemen ya. Dan masih bersama para narasumber ada Dr. Anda Catur Yudi MM dan juga Pak Ferry dari Jamu Ibu yang menjadi narasumber kita kesempatan kali ini. Kemudian di WhatsApp saya dikirimi teman-teman yang ada di Posko. Ada beberapa sahabat Merkuri yang pengen sharing. Ada Mbak Anissa, saya menyapa. Terima kasih Mbak Anissa sudah join di perbincangan ini dan menanyakan apakah fleksibilitas itu penting untuk dibutuhkan manusia. Dan mengapa? Artinya apa ini? Fleksibilitas itu penting untuk dibutuhkan manusia. Apakah dengan fleksibilitas masih butuh manusia gitu? Atau fleksibilitas manusia butuh fleksibilitas gitu? Dan kalau butuh kenapa gitu kira-kira ya? Fleksibilitas manajemen mungkin kali. Iya. Kan okay. Tadi kita mau membahas itu. Lebih detail soal itu. Monggo silakan baca tuh nanti ditambah juga komennya Pak Ferry. Karena manajemen di zaman sekarang itu tidak bisa diprediksikan. Kejadian apapun kita agak susah memprediksikan kondisi zaman sekarang. Beda dengan tempo-tempo hari, mungkin kalau kita di instan radio kita pada tahu semua gitu. Trennya SRS, Survei Riset Indonesia, produk-produknya. Sekarang nggak bisa, siklus produk juga makin pendek, usia bisnis juga makin pendek. Nah, apakah fleksibilitas itu dibutuhkan? Yes. Kalau fleksibilitasnya itu menyangkut kualitas produk, itu tidak harus saklek. Nggak bisa fleksibilitas karena itu menyangkut kualitas produk, menyangkut keselamatan. Nah, tapi kalau fleksibilitasnya itu menyangkut bagaimana caranya mengirim ke pelanggan lebih cepat. Nah, sekarang orientasinya ke sini. Dulu kita, ditunggu aja deh posnya 2 hari ya. Ditunggu kalau kirim ke sana posnya 3 hari. Sekarang mana mau? Ya, kalau yang kelamaan kayak gitu nggak laku ya. Kalah sama yang cepet-cepet gitu kan. Betul. Orang-orang pada mikir pasti akan cari yang paling cepat, paling murah, dan paling aman. Itu sudah hukum konsumen yang tidak bisa dilawan. Itu yang bisa difleksibilitaskan. Oke. Itu kira-kira Mbak Anissa kenapa itu dibutuhkan. Pak Ferry kalau mau menambahkan untuk Mbak Anissa silakan. Ya memang fleksibel itu sangat dibutuhkan ya menurut saya. Jadi itu salah satu syarat kalau kita mau beradaptasi gitu ya.
Dan sekarang ini kan kita ini kan terkena beberapa kali disruption ya. Yeah. Ya kan, dari digital disruption, lalu millennial disruption, yang terakhir pandemi disruption. COVID ini. Jadi memang harus fleksibel. Kita kan tetap harus adaptasi nih. Yeah. Salah satu syaratnya adaptasi itu adalah fleksibel. Ini salah satu contoh aja kalau kasus di dunia penjualan misalnya gitu. Satu outlet misalkan itu biasanya kan ada target tertentu. Setahun dia harus target mencapai 100%, nanti dia dapat tambahan diskon dan sebagainya seperti itu ya. Biasanya untuk outlet-outlet yang gede-gede, yang kontribusinya gede, Pareto misalnya gitu ya, pencapaian targetnya nggak 100%, misalkan 98%. Kalau kita kaku, kita nggak kasih, mereka marah, kontribusinya bisa hilang itu salesnya. Akhirnya oke, kita kasih, tapi misalkan diskonnya kita sesuaikan dengan pencapaiannya dia yang 98%. Kayak gitu. Itu fleksibilitas di lapangan, teman-teman. Lalu ada lagi contoh, sekarang kayak bulan Ramadan ini kan kita lagi bikin parcel. Ya kan. Nah, parcel itu yang kita foto, itemnya kan tertentu, misalkan ada 9 item. Tapi ada konsumen yang misalkan telepon atau WhatsApp, "Pak, saya minta item yang ini, misalkan diganti item ini. Item temulawak saya nggak mau, Pak, misalkan. Saya maunya jahenya 2. Oke, nggak apa-apa, kita kasih. Kita menyesuaikan. Oh, sampai segitu ya? Ya, jadi sekarang itu custom. Custom. Iya. Kayak outlet sekarang. Iya. Kita beli es krim misalnya gitu. Toppingnya mau apa? Terserah kita kan. Ya. Sekarang udah mulai, custom, udah mulai mau pilih apa, rasa apa sama apa digabung gitu ya. Ada yang ngambil sendiri toppingnya. Malah mungkin ngambil sendiri. Jadi memang harus custom dan fleksibel. Itu. Makanya kenapa sekarang t-shirt yang printing, ya, yang desainnya dia sendiri. Anak-anak muda sekarang lebih seneng yang custom. Makanya sekarang 3D printing, t-shirt printing, segala sesuatu yang custom itu sangat digemari. Ya, persoalannya kan ketika kita bicara fleksibilitas manajemen, tadi Mbak Catur juga mengingatkan bahwa ada saat-saat tertentu bahwa manajemen ini ketika berkaitan dengan SOP nggak mungkin fleksibel, dia harus rigid, harus kaku gitu. Ya. Kapan harus fleksibel, kapan ininya? Gimana pendapatnya Mbak Catur sama Pak Ferry? Kalau menurut saya kan tergantung dengan segmennya ya. Tergantung segmen. Tergantung. Jadi produk itu, bagi saya produk yang bagus, produk yang berkualitas itu akan menjual dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kita tuh punya produk yang berkualitas, tidak usah susah-susah karena dia akan menjual dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Karena persaingnya begitu banyak, kita akhirnya harus berkolaborasi, tidak lagi harus bersaing. Nah, disitulah kita tentukan patron-patronnya, Mas Aldi. Kalau kita sudah ketemu dari patron-patronnya, misalnya seperti ini gitu. Ya. Nah, baru kita tentukan lagi, SOP-nya yang seperti apa. Nah, jadi SOP itu sebenarnya untuk produk-produk yang memang harus dihasilkan yang bagus, tapi SOP itu kalau kita ngomongin masalah fleksibilitas tergantung dari potensi mana yang kita tuju, seperti yang dikatakan sama Pak Ferry tadi. Gitu ya. Nah, sebenarnya sama loh, di radio kan juga sama. Iya, ini kan the art of management lah ya. The art of management. Iya. Ini seninya di situ ya. Pak Ferry apa kalau Pak Ferry? Ya, kalau di bisnis kesehatan gini ya, industri kesehatan jamu ini, yang nggak bisa fleksibel ya yang berkaitan dengan aturan gitu ya. Oh iya. Perizinan gitu. Perizinan. Oh iya, regulasi. Yang berkaitan dengan pihak ketiga, Badan POM misalnya. Jadi kalau kita mau launching produk baru, kita harus izinkan dulu ke BPOM. Itu yang kita nggak bisa. Nggak mungkin, harus diikuti A sampai Z-nya harus seperti itu gitu ya. Bahkan sekarang ini kalau kita mau bikin stiker atau point of sales ya, brosur, katalog dan sebagainya, itu harus diizinkan ke Badan POM. Kata-katanya, tagline-nya nggak bisa sembarangan gitu. Iya. Tapi yang bisa fleksibel apa? Desainnya yang kita bisa sesuaikan, warnanya dan sebagainya. Itu BPOM tidak mengatur sampai sedetail itu begitu ya. Tapi kayak fondasi dan sebagainya tidak mengatur seperti itu ya. Itu yang kita bisa fleksibelkan. Tapi yang aturan, tagline-nya nggak boleh seperti ini, harus kita ganti. Lalu
gambarnya misalkan. Nggak boleh pakai misalkan wanita yang terbuka dan sebagainya, bajunya nggak boleh. Nah itu harus kita taati. Tapi warna baju dan sebagainya, desain itu bisa kita siasati. Oke, itu. Fleksibel. Ini ada Bu Kinanti yang beberapa mungkin sudah kita sedang dibicarakan ya. Bu Kinanti nanyakan gini, yang dimaksud fleksibilitas dalam konteks manajemen itu seperti apa sih dan bagaimana contohnya? Nah ini tadi mungkin yang kita sudah ini kan. Saya cuma ingin menambahkan satu untuk mempertajam Bu Kinanti. Kalau untuk manajemen di dalam perusahaan kita, fleksibilitasnya batasnya seperti apa, Mbak Catur? Kan kalau di manajemen itu ada standar operational management, ada standar operational prosedur. Nah itu kita ada hal yang antara SOP dan SOM itu harus tidak saling melengkapi, tidak boleh saling berseberangan. Kalau kita saling berseberangan, akhirnya yang muncul egoisme. Kita akan munculnya kekakuan. Nah di perusahaan itu sekarang sudah tidak dituntut lagi, karena yang mendrive kita, aset dari perusahaan, kalau kayak seperti saya, seperti Pak Ferry, aset kita itu adalah pelanggan dan supplier. Nah itu aset kita. Radio juga asetnya pendengar, gitu kan? Pendengar dan pengiklan. Nah asetnya radio itu pendengar dan pengiklan. Jadi otomatis ya kita harus pahamin hukumnya bisnis kita itu di mana. Sehingga antara standar operational management dan standar operational prosedur itu ada titik-titik mana yang memang harus fleksibel di situ. Ya, karena kenapa saya tanyakan ini, karena ketika berbincang di besok pagi di acaranya Mbak Novi itu selalu muncul itu ketika dalam perusahaan itu kemudian rentang usia antar karyawannya itu jauh, Pak Ferry. Misalnya ada yang masih kolonial, ada yang milenial gitu ya. Nah ini kan beda banget ini untuk di mana fleksibilitas yang bisa Pak Ferry mungkin bisa menambahkan. Ya kebetulan kalau di kalau di Jamu Ibu sudah mulai bergeser ke banyak anak-anak yang lebih milenial dan generasi sesudahnya ya. Ya. Di Jamu Ibu ini kebetulan kan sudah 4 generasi gitu ya. Sudah 4 generasi. Jadi masih ada Pak yang karyawan yang baby boomers itu masih ada. Baby boomers ada. Jadi seluruh generasi ada baby boomers. Iya. Komplit. Generasi X, milenial sampai ke generasi Z. Baru. Jadi memang yang menjembatani itu biasanya yang generasi X. Ya generasi X dan Y. Ya itu yang menjembatani antara yang baby boomer dan generasi Z. Iya. Itu. Nah itu yang sangat perlu fleksibilitas ya. Jadi kita meeting nggak resmi misalnya. Meeting ya langsung kita panggil aja. Kadang-kadang kita ngobrolnya di kafe dan sebagainya. Ya itu anak-anak milenial ini kan idenya banyak. Anak Gen Z ya. Gen Z ini kan idenya banyak, lalu bosenan, betul. Nggak suka formal. Suka formal, nggak bisa terlalu dikekang. Betul. Jadi kreatifnya banyak. Lah itu yang harus kita kasih wadah ya. Jadi kalau di tempat kami ini, terutama di tim saya di marketing ini, anak-anak generasi Z dan generasi milenial, generasi Y. Jadi kita kasih wadah, terutama pas pandemi ini. Jadi mereka senang sekali membuat konten sebagainya. Jadi saya malah banyak belajar dari mereka pada saat itu gimana caranya dari offline ke online. Nah, kita banyak belajar ke situ. Kita harus beli alat apa, kita harus bagaimana naikkan follower di Instagram, naikkan follower di TikTok. Ternyata di TikTok tuh harus bikin konten-konten receh dulu supaya kita bisa sampai follower 1000 baru bisa live sales ya. Live online gitu, jualan online gitu. Jadi mereka yang bikin konten-konten itu dan mereka happy dengan itu gitu. Nah, itu yang wadah itu yang menurut saya harus dikasih ke mereka supaya mereka nyaman gitu ya. Nyaman tapi tetap produktif. Oke, itu ya. Semuanya memang bagian dari seni lah ya. Jadi manajemen itu seni soalnya. Betul, manajemen itu the art. Oke, kemudian ada Mbak Fira. Bagaimana AMA menyikapi kecanggihan teknologi untuk bisa disampaikan pada anggota? Apa yang perlu difleksibilitaskan tadi sudah dikasih contoh 28 nanti akan ada gitu. Mbak Fira mungkin mendengar baru ya, jadi baru masuk jadi nggak sempat dengar tadi ya. Tapi monggo silakan kalau mau ditanggapi lagi Mbak Catur. Ya silakan Mbak Fira gabung aja.
daftar aja sebagai anggota AMA nanti, atau mau ikut dulu acaranya monggo, hanya 75.000. Daftar aja di Radio Mercury. Nanti Mas Aldi nanti akan yang membantu teman-teman kru yang ada di Radio Mercury yang akan membantu. Nah, dan Mbak Fira juga bisa tahu apa sih yang tadi kita diskuskan mengenai ChatGPT, ya kan? Tadi juga sempat kita ngobrolin ya, Mas Aldi. Kalau ChatGPT seperti ini nih apa aja nih yang kira-kira bisa mempengaruhi pekerjaan yang mana aja. Nah, tadi sempat ya, yang satu yang menurut saya teknologi itu hanya tools. Jadi teman-teman jangan takut, mau nggak mau ya sekarang ChatGPT. Tapi nanti 10 tahun lagi belum tentu itu ada. Bisa lagi hilang, ganti lagi yang lain. Jadi teknologi itu adalah tools. Karena tools, pandai-pandailah kita memanfaatkan tools, kreativitinya tetap adalah manusia. Dan sumber sebagai problem solvingnya, creativity problem solvingnya tetap adalah perusahaan manusianya itu sendiri. Nah, mesin nggak bisa memberikan hal itu. Ya. Oke. Dan salah satu kewajiban dari pengurusnya AMA adalah membuat forum-forum di mana kemudian anggota bisa tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi. Ya, merasa nyaman lah ya. Merasa nyaman. Karena kita selalu memberitahukan kepada anggota. Nah, sehingga ada gambaran. Oh ya, pernah sih kita sudah mendapatkan materi ini gitu kan. Walaupun masih banyak yang gaptek ya, Mas Rudi, Mas Aldi masih belum tahu. Tapi akhirnya kita jadi ngerti gitu loh. Ya, mungkin pertanyaan dari siapa namanya? Mbak Fira ini kira-kira kayak begitu ya, karena anggota AMA kan juga pasti levelnya nggak semua ada di level yang sama. Baby boomer masih ada. Baby boomer masih ada. Baby boomers masih 50% lebih. Nah, itu dia. Itu yang mungkin ditanyakan, bagaimana kemudian mentransfer ini kepada anggota-anggota yang. Kami sangat peduli kalau anggotanya ternyata ingin lebih, kita ngadakan online, webinar online untuk tindak lanjut. Kami sangat peduli. Jadi nggak perlu khawatir. Misalnya ini ternyata animonya besar sekali. Kita bisa bikin seri 1, seri 2, nggak masalah. Sepanjang topik itu memang diminati sama masyarakat, AMA sangat peduli. Gitu ya. Oke, Pak Ferry mau menambahkan? Ya, jadi kami di AMA ini berusaha untuk supaya tetap relevan ya di setiap zaman. Gitu. Jadi contoh ya, misalkan tools yang kita pakai Instagram, nggak hanya di feed ya, tapi kita juga bikin misalkan Instagram online, live di IG, gitu, bicara di IG para praktisi maupun member-member kita gitu ya. Jadi apapun kita gunakan untuk untuk membuat AMA ini tetap relevan di setiap zaman. Makanya kenapa di usia kita mungkin sekarang yang menginjak 34 ya, Bu Catur ya. Menginjak ke 34 tahun itu AMA masih ada ya. Dan kalau kita ngomong seluruh Indonesia total kira-kira 2000-an sekarang 2000-an. Iya. Dari mulai DKI, Bandung, Malang, Jogja dan sebagainya. Gitu. 2000 ya. Kenapa kok masih ada ya? Karena masih relevan. Masih relevan ya. Kalau enggak pasti ditinggalin lah ya. Betul, kita tuh dari mulai zaman fax. Sampai fax-nya sudah musnah. Zaman fax, zaman pager kali ya. Zaman pager. Ya betul. Mas Aldi mungkin masih ingat. Iya. Zaman pager, zaman fax. Akhirnya sekarang beralih ke streaming. Setelah itu beralih lagi kan. Nah, kita ngikutin semua. Betul. Pager itu yang paling enggak enak ya. Karena kita enggak bisa balas. Kita pokoknya di pager cuma bosnya suruh balik, itu bingung mau balas. Gak ngerti aku ini lagi ban bocor apa ya. Sama ini ya, Mas. Kartu telepon. Iya, kita masih dikasih kartu telepon. Segitu. Betul. Ada pager dan ada kartu telepon gitu. Jadi mesti siap-siap. Iya, oke. Baik, ini ada Pak Henry. Selamat pagi Pak Henry. Tadi dikatakan kalau produk yang bagus pasti bakal ada yang mencari. Berarti kita harus invest di depan dulu ya, Pak, Bu. Apakah kalau ada masalah di tengah perjalanan pada sebuah perusahaan, apakah itu karena produk kita kurang bagus? Untuk membuat produk yang bagus, saya yakin nggak setahun 2 tahun. Mas Aldi. Gitu ya. Ya, jamu ibu pun juga akan sama. Saya pun juga mengalami juga karena saya selain support AMA, saya juga untuk processing di beberapa produk yang rempah-rempah untuk spesialis untuk spesialisnya itu ke ekspor maupun ke B2B. Jadi produk yang bagus itu adalah proses.
Jadi kalau membuat produk yang bagus, tentu tidak akan pernah puas. Bagus, setelah itu akan dimodifikasi menjadi lebih bagus lagi. Nah, kriteria yang lebih bagus ini Bapak Ibu harus memahami, memenuhi harapan dari konsumen, atau kita ingin menjadi tren supaya kita bisa selangkah lebih maju, atau kita ingin menciptakan sesuatu yang baru. Nah, ini yang terus-menerus ya kita tanyakan kepada diri kita gitu kan. Ya, kita membuat produk yang bagus, misalnya sekarang sudah ada kopi sama jahe, sama kayu manis misalnya. Oh ternyata rasanya masih kurang strong. Nah, kalau ditambahin susu mungkin lebih enak. Muncullah varian yang lain. Sampai akhirnya benar-benar produk itu memang memiliki market. Tapi kita membuat produk yang bagus ini memang benar-benar gitu dengan kualitas. Karena zaman sekarang Mas Aldi sudah nggak bisa lagi kita. Kalau dulu kita pakai essence, pakai segala macam. Nah, orang tuh nggak care. Sekarang orang tuh menuntut, masyarakat kita menuntut produk itu yang memiliki kualitas. Dan investasi menjadi sebuah keniscayaan ya kalau kita pengen produk kita bagus. Atau gimana Pak Ferry? Bisa nggak ditekan-tekan gitu? Ya produk ini kan hanya satu item ya. Dari misalkan kita ngomong yang sederhana marketing mix lah. Itu ada produk, price, place, promotion, sama people ya. People ya. Jadi ada banyak. Belum ada yang segmentasi, targeting, positioning, brand, service, proses. Jadi produk ini hanya salah satu aja gitu, salah satu item ya. Tapi menurut saya produknya harus bagus dulu. Oke. Ya, produknya harus bagus dulu. Lalu delivernya gimana, cara menjualnya gimana, cara mengkomunikasikannya di mana. Dan produk bagus itu nggak hanya dari komposisinya ya, tapi dari khasiatnya untuk apa, lalu packagingnya gimana, harganya gimana. Jadi banyak ininya ya, indikatornya itu banyak. Iya, nggak cukup ini kayaknya. Kalau waktu kita nggak cukup karena yang beda lagi. Iya. Nah, ini kalau ini yang menarik ini pertanyaan kedua dari Pak Henry ini. Nah, kalau ada masalah di tengah perjalanan pada sebuah perusahaan, apakah itu karena produknya kurang bagus? Belum tentu juga menurut saya. Belum tentu juga. Kadang-kadang produknya bagus, tapi place-nya misalkan nggak cocok. Atau people-nya gitu. People-nya misalkan. Jadi banyak macam ya. Atau komunikasinya nggak cocok. Oh komunikasi ya. Jadi produk itu kan nggak hanya satu bentuknya barang misalnya gitu ya. Kalau kita ngomong resto misalkan, kadang-kadang kita pernah menemukan resto yang makanannya enak, tapi ambience-nya nggak enak misalnya. Warung pinggir jalan dan sebagainya, tapi enak gitu. Tapi ada resto yang ambience-nya bagus ya, instagramable katanya. Tapi nggak enak. Tapi makanannya nggak enak gitu. Mana yang lebih rame? Yang makanannya enak. Karena memang jualannya makanan gitu kan ya. Kalau yang bensin bagus setelah foto-foto ya udah nggak kembali lagi biasanya. Biasanya tanggal muda aja. Tanggal muda. Tapi itu membuktikan bahwa sebenarnya produk itu paling penting ya. Paling penting. Nah, yang lain-lain itu yang kemudian menyertai. Kalau ada di tengah perjalanan produknya mungkin sudah bagus, bukan berarti salah produk gitu. Gimana Mbak Catur? Ya kayak tetangganya Citandu ini kan bakso Trunojoyo itu. Oh iya, sekarang sudah menggurita luar biasa dari ya. Dari yang mulai di emperan pinggir jalan, sekarang karena rasanya juga stabil, harganya juga so-so ya kan, dan rasa tuh memang betul-betul dipertahankan. Ya kita bisa lihat sekarang gitu. Iya, oke. Mungkin kawan-kawan kita bisa bikin topik tertentu khusus untuk apa, bisnis kuliner itu seperti apa. Silakan. Atau mungkin jamu karena kita punya pakarnya gitu ya. Suatu saat kita bisa bicara soal khusus membahas tentang jamu. Perjamuan. Ya, perjamuan, bukan perjamuan kudus bukan. Ya oke. Baik, waktu kita sudah tidak panjang lagi, tapi Pak Ferry dan Mbak Catur sebagai closing statement dari edisi perdana kita. Saya mulai dari Pak Ferry dulu. Apa? Soal fleksibilitas manajemen. Ya itu, menurut saya kita harus bisa selalu membuat diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri untuk bisa selalu relevan di setiap zaman. Nah, untuk bisa selalu relevan itu harus adaptasi gitu ya. Harus adaptasi, dan fleksibilitas itu adalah salah satu syarat untuk kita bisa beradaptasi. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Catur. Kalau saya sih
cuma satu, Mas Aldi. Silakan gabung di AMA Surabaya. Gitu ya, Mbak Catur ya. Daftarkan di Radio Mercury. Luar biasa, cocok banget Mbak Catur nih dari tadi jualan AMA terus. Tapi ya, oke. Baik, tapi terima kasih banyak sudah menemani saya di edisi perdana Dr. Anda Catur Yudi MM dan Pak Peri dari Jamu Ibu. Sehat-sehat terus Bapak Ibu. Semoga sukses juga untuk AMA-nya, dan bagi sahabat-sahabat Mercury yang hari ini mendengarkan secara on air, ada perubahan jadwal ya. Untuk talkshow kita ini memang akan selalu hadir pada setiap hari Senin, hari yang tidak nyaman kata Pak Ferry, tapi kita nggak punya slot yang lain, cuman waktunya yang kita agak cocokin dengan teman-teman AMA begitu ya. Jadi Senin tanggal 27 minggu depan kita akan ngobrol bersama AMA Surabaya pukul 13 sampai 14. Ya. Yakin itu ya? Tit loh ya Pak Peri ya? Tit. Okay. Kalau yang di YouTube mah nggak masalah karena kapan aja bisa Anda tonton. Tapi terima kasih banyak sudah menyaksikan dan mendengarkan program di edisi perdana Rumah Manajemen bersama AMA Surabaya. Saya Aldi pamit. Kita ketemu dalam episode selanjutnya.